siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan. Assalamualaikum, apa kabar sahabat semuanya? Bertemu kembali dengan saya di channel Zudan Arif Berbagi Informasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Dr. Zudan Arif Fakrul SMA. Alhamdulillah sudah hadir. Selamat datang, Prof. Terima kasih Pak Kafir, rekan-rekan semua seluruh Indonesia yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini di acara Sharing Session Series atau S3 Forum. Ya, terima kasih Prof. Luar biasa malam hari ini kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan dengan topik yang sangat menarik. Topiknya adalah hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, saya kira para peminat Zoom, peminat hukum dan peminat pemerintahan daerah malam ini senang sekali karena kita malam hari ini ada Prof. Zudan yang memang beliau ini punya pengalaman yang luar biasa dalam banyak hal. Nah, untuk itu sebelum dimulai saya akan bacakan dulu. Prof. Zudan ini telah mengabdi dalam birokrasi yang cukup lama. Pejabat senior di birokrasi karena beliau sudah di birokrasi selama lebih dari 20 tahun tanpa terputus. Dan beliau di Kementerian Dalam Negeri mulai dari awal sampai sekarang. Beliau pernah menjabat jabatan yang penting, diantaranya adalah Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga staf ahli bidang hukum dan politik, juga HAM Kementerian Dalam Negeri, dan pada saat itu beliau banyak berkecimpung dalam penyusunan undang-undang. Di antaranya adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang pilkada, kemudian undang-undang administrasi kependudukan, termasuk undang-undang desa, ada undang-undang ormas, dan berbagai undang-undang yang lain. Nah, saat ini Prof. Zudan ini dipercaya oleh pimpinan sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dan di antara jabatan beliau sebagai Dirjen Dukcapil, beliau juga pernah menjabat sebagai penjabat Gubernur Gorontalo pada tahun 2016 sampai 2017. Di samping sebagai birokrat, beliau juga sebagai dosen, pengajar, pembimbing, penguji pada program Pascasarjana di UNS Solo, kemudian di Universitas Borobudur, kemudian Universitas Indonesia, di IPDN, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jayabaya, dan juga di Universitas 17 Agustus Surabaya. Kecimpung atau lama menangani hukum, kemudian juga beliau birokrat dan juga pernah menjabat sebagai penjabat gubernur. Artinya, di samping sebagai birokrat di Kementerian Dalam Negeri, beliau sebagai profesor, beliau juga sudah punya pengalaman teritorial di daerah. Sehingga ini cocok dengan topik kita pada malam hari ini. Terima kasih, Prof. Ini ada beberapa pertanyaan ini, Prof. Saya sampaikan ini, jadi ada 3 nih, tapi mungkin 2 dulu. Yang pertama pertanyaan dari Nana Samad. Saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu ini, Nana Samad. Dengan sistem pilkada langsung oleh rakyat, tampaknya ada kelemahan buat presiden yang tidak bisa serta-merta memberhentikan gubernur, bupati, wali kota bila melakukan sikap tidak loyal kepada presiden. Mohon tanggapan, Prof. Ya, ini memang bagian dari konfigurasi ketatanegaraan di mana kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat tidak bisa serta-merta diberhentikan oleh presiden. Tetapi jangan salah,
dalam Undang-Undang Pemda, apabila kepala daerah itu melanggar beberapa ketentuan, misalnya tidak menyelenggarakan program strategis nasional, itu bisa diberhentikan oleh bupati, bisa diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, ya, atau kepala daerah di tingkat gubernur bisa diberhentikan oleh presiden. Tentu saja ini memerlukan persyaratan yang sangat ketat. Setidak-tidaknya pernah ada kepala daerah yang diberhentikan sementara karena melanggar aturan yang ada di dalam Undang-Undang Pemda. Kita pernah melihat dan menyaksikan ada Bupati Kampar pada waktu itu, pernah diberhentikan sementara. Kemudian Bupati Talaut juga pernah diberhentikan sementara. Ini, Pak Taufik, memang karena kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat, maka memang tidak mudah bagi Menteri Dalam Negeri ataupun Presiden untuk memberhentikan kepala daerah tanpa alasan hukum yang jelas. Tetapi kalau terlibat tindak pidana dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka itu bisa diberhentikan oleh Presiden untuk gubernur dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk bupati, wali kota, beserta wakil-wakilnya. Terima kasih Prof. Pencerahannya, Prof. Ada lagi ini dari Pak Muhammad Fahmi. Beliau bertanya, mengapa saat ini banyak regulasi dari pusat yang terkadang tidak seirama dengan regulasi yang ada di daerah? Saya kira ini dibalik ini. Mengapa saat ini, mengapa saat ini banyak regulasi di daerah yang tidak seirama dengan regulasi pemerintah pusat? Saya kira itu lebih tepat. Silakan, Prof. Ya, menarik ini, Pak Taufik dan rekan-rekan semua yang sudah hadir. Kalau kita berbicara mengenai regulasi, tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia itu sungguh tidak mudah. Saya pernah 7 bulan menjadi penjabat gubernur Gorontalo. Itu melihat bahwa pemerintah daerah itu seperti tumpahan regulasi dari pusat. Undang-undang ada, PP ada, Perpres ada, kementerian lembaga membuat peraturan menteri. Dan semua itu harus masuk dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah itu yang mabuk. Bertubi-tubi regulasi, belum dipahami, sudah banyak yang ganti. Nah, oleh karena itu, kalau kita membaca dari bukunya Hart, Morality of Law, itu salah satu karakter hukum yang baik ketika peraturan perundang-undangan tidak terlalu sering berganti. Dan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus dibuat komprehensif. Tidak mudah memang dengan urusan pemerintahan di Indonesia yang demikian banyak, itu semua kementerian bisa harmonis pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan daerah itu bisa jadi tidak harmonis dengan peraturan di pusat. Dan inilah sekarang yang menjadi problem, karena Kementerian Dalam Negeri tidak bisa lagi membatalkan perda. Dulu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi bisa dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sekarang, Pak Mendagri sudah tidak bisa lagi membatalkan perda. Hanya Mahkamah Agung dengan uji materi, judicial review, bisa membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya dalam sistem hukum nasional Indonesia itu menganut asas lex superiori derogat legi inferiori. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, inilah yang tidak mudah dilaksanakan di daerah. Karena banyak sekali di daerah itu yang ketika membuat perda seringkali substansi hukumnya itu tidak bisa langsung konsisten dengan asas hukum tadi. Misalnya, ada pelanggaran terkait dengan kewenangan tertentu. Ini kunci pertama, dalam membuat perda tidak boleh melanggar kewenangan. Jadi tertib kewenangan. Yang kedua, di dalam kewenangan itu juga harus tepat di dalam prosedur.
Yang ketiga adalah tertib substansi. Perda-perda itu secara substantif harus sesuai dengan tujuan pembentukannya. Nah, dalam banyak hal, kewenangan banyak yang seringkali saya menemukan terjadi bias. Misalnya bertentangan dengan hak asasi manusia. Misalnya pengaturan tentang persoalan agama. Agama adalah domain pemerintah pusat karena masuk dalam urusan absolut. Tetapi ada daerah yang mengatur di sana. Ada yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi secara substansi. Misalnya perda-perda yang terkait dengan perlindungan HAM, tetapi dalam prakteknya justru mengebiri HAM itu sendiri. Pengalaman saya dulu pada waktu saya menjadi Kepala Biro Hukum, pernah membatalkan peraturan daerah yang mengatur, niatnya baik, memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada kaum perempuan. Dituliskan begini normanya, setiap perempuan dilarang keluar malam dari jam 9 malam, jam 21, sampai jam 4 subuh. Kemudian kita diskusi dengan DPRD yang membuat perda itu. Saya pada waktu itu bertanya, teman-teman DPRD, mengapa dirumuskan norma setiap perempuan dilarang keluar malam dari pukul 21 sampai jam 4 subuh? Jawabannya adalah untuk memberikan perlindungan. Karena banyak pada malam hari, kaum perempuan itu ada yang diperkosa, ada yang terjadi pelecehan seksual, ya, ada perundungan, dan seterusnya. Saya bertanya, siapa yang melakukan itu semua? Jawabnya yang melakukan adalah kaum laki-laki. Terus saya tawarkan, bagaimana kalau normanya dibalik? Bukan kaum perempuan yang dilarang keluar malam. Ditulis menjadi setiap laki-laki dilarang keluar malam dari pukul 21 sampai jam 4 subuh. Wah, penderita ini. Kan pelakunya yang melakukan pelecehan seksual kan dikurung semua. Sehingga kaum perempuan bebas. Keluar tidak ada yang mengganggu. Iya. Nah, teman-teman DPD sana keberatan, oh nggak boleh begitu. Nggak bisa begitu Pak Zudan. Kan kita akan melindungi perempuan. Nah, inilah bagian dari yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Niatnya baik, tapi cara merumuskan normanya tidak benar. Sehingga bertentangan dengan asas yang lebih tinggi, karena ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau untuk menjaga agar tidak terjadi pelecehan seksual, caranya tidak seperti itu. Di tempat tertentu ada Satpol PP, jalanan dibuat lebih terang, ada patroli polisi, dan seterusnya. Juga banyak norma-norma dalam perda itu yang seolah-olah benar, regulasi di daerah, tapi ternyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, dulu ada perda, ya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, itu yang menuliskan begini, setiap perempuan yang berada di ruang publik wajib berbusana sopan. Setiap perempuan yang berada di ruang publik wajib berbusana sopan. Dari kaidah bahasa Indonesia, dari kaidah agama, kaidah sopan santun, kaidah kesusilaan, norma itu benar. Tapi dari kaidah hukum, norma itu tidak benar. Karena meletakkan kaum perempuan sebagai objek. Seolah-olah yang wajib berpakaian sopan itu hanya kaum perempuan. Dari norma tadi, kalau dibaca a contrario, maka kaum laki-laki tidak wajib berbusana sopan di ruang publik atau di tempat umum. Karena hanya kaum perempuan yang wajib berbusana sopan. Maka normanya yang benar adalah setiap orang wajib berbusana yang sopan di tempat umum atau di ruang publik. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu, Pak Tafif, yang memang harus kita bangun terus bersama-sama. Agar norma-norma, peraturan-peraturan di tingkat daerah bisa serasi dengan peraturan di tingkat nasional. Niatannya baik, politik hukumnya baik, tapi penormaannya seringkali bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Makasih Prof. Wah, luar biasa ini. Makin cerah ini, makin jelas nih. Ini Prof, tadi Prof sudah mengatakan daerah itu banyak sekali menerima limpahan wewenang. Ini banyak urusan, bruk itu istilahnya tadi.
ke Ya. daerah. Kalau boleh tahu tuh, seperti apa ini pembagian urusan pemerintahan dari pusat ke daerah? Mohon dijelaskan. Terima kasih Mas Taufik. Rekan-rekan semua, ruh penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun yang sampai ke tingkat daerah adalah urusan pemerintahan. Kita tahu ini tidak mudah bagaimana Indonesia mendesain urusan pemerintahan agar efektif bisa berjalan sampai di daerah. Kita perlu membuka urusan pemerintahan itu sejatinya seperti apa. Ya, Pak. Kita membagi di dalam Undang-Undang Pemda, ya, yang Undang-Undang Pemda yang sekarang, Undang-Undang 23 2014, ya, kita sudah membagi ada 3 model atau 3 klaster urusan pemerintahan. Yang jelas tidak ada yang disebut dengan urusan daerah, itu tidak ada. Undang-Undang Pemda pada waktu saya ikut mendesain itu, ya, itu dibagi 3. Pertama, urusan absolut. Yang kedua, urusan umum. Dan yang ketiga, urusan konkuren. Ini, rekan-rekan semua. Jadi tidak pernah Indonesia itu mendesain yang namanya urusan sebagai urusan pusat dan urusan daerah. Tidak. Karena ada, kalau bicara pusat dan daerah adalah siapa yang mengerjakan urusan itu. Ini yang penting sekali kita cermati. Karena kunci semua dari penyelenggaraan pemerintahan adalah efektif atau tidaknya distribusi urusan ini sampai ke tingkat implementasi. Kita tahu urusan absolut adalah urusan yang hanya dikerjakan oleh pemerintah pusat. Tetapi ini memerlukan partisipasi juga dari pemerintah daerah. Contoh urusan agama. Penyelenggaraan haji itu perlu bantuan dari pemerintah daerah. Tetapi porsi terbesarnya dikerjakan oleh Kementerian Agama. Ya, ada urusan pertahanan, ya, urusan keamanan. Jadi sebenarnya pertahanan keamanan itu jadi satu. Urusan agama, urusan justisi, peradilan, politik luar negeri, dan urusan moneter dan fiskal, pajak dan keuangan. Ini menjadi urusan absolut yang porsi terbesarnya dipegang oleh pemerintah pusat. Kemudian ada urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang langsung dari presiden. Urusan ini terkait dengan bagaimana menjaga keutuhan NKRI, menjaga Pancasila, menjaga wawasan kebangsaan. Nah, ini siapa yang mengerjakan? Kalau di daerah, ini sebenarnya diturunkan kepada Pemda. Bupati wali kota bertanggung jawab penuh terhadap ini. Ya, bagaimana NKRI dijaga. Nah, siapa SKPD-nya? Tapi tentu saja Bapak dan Ibu yang dimaksud dengan Pemda bertanggung jawab penuh, termasuk di dalamnya adalah polisi ikut serta, TNI ikut serta, agar NKRI tetap utuh. Pancasila berjalan dengan baik, 4 pilar berjalan dengan baik. Nah, SKPD-nya adalah Kesbangpol yang menjadi pengelola urusan pemerintahan umum ini. Nah, kemudian yang paling menarik adalah urusan konkuren. Konkuren adalah urusan bersama. Inilah yang sering terjadi silang selisih. Ya, antara pusat dan daerah. Padahal urusan bersama itu ada yang porsinya pusat, ada yang porsinya provinsi, ada yang porsinya kabupaten kota. Yang sering kali terjadi silang selisih adalah urusan-urusan yang terkait dengan pertambangan, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, ketika batas daerah antar desa belum ditarik garis batasnya secara pasti oleh kabupaten kota. Batas kabupaten kota belum ditetapkan secara pasti ya oleh tim penegasan batas provinsi dan pusat. Mengapa ini terjadi silang selisih? Karena ada kekayaan alam di dalamnya, ada tambang. Ada kekayaan alam lainnya berupa perkebunan, kehutanan. Nah, inilah mengapa urusan pemerintahan itu dinamikanya sangat tinggi. Nah, ini kemudian menjadi sangat urgent
urusan konkuren ini ketika ada era COVID-19 ini. Nah, rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu, kalau pemerintahan daerah ini ingin kita optimalkan, maka 8 elemen dasar tadilah yang harus didorong untuk bisa terimplementasi dengan baik. Dan kita harus ingat bahwa di dalam sistem pemerintahan daerah, kita tahu Indonesia sangat besar. Kalau kita lihat provinsinya ada 34, kabupaten kotanya ada 514, ya. Kemudian kecamatannya 7.230 kecamatan, bagian yang sangat besar, apalagi ditambah dengan desa. Ada 74.953. Dan kelurahan 8.488. Nah, pemerintah daerah oleh konstitusi dan oleh undang-undang Pemda sudah diberikan instrumen untuk bisa mengelola urusan-urusan pemerintahan tadi, baik urusan pemerintahan umum maupun urusan konkuren. Contoh sekarang, urusan terkait dengan COVID-19. Itu bukan hanya urusan kesehatan. Ada urusan tramtip di dalamnya. Ada urusan kesehatan di dalamnya. Ada urusan yang terkait dengan bagaimana pemulihan ekonomi. Karena ada urusan terkait dengan UKM, ada kaitannya dengan industri, ada kaitannya dengan perdagangan. Karena semua sektor bisa terpengaruh karena COVID-19 ini. Jadi Mas Taufik, kalau kita berbicara penyelenggaraan pemerintahan dalam era pandemi, maka semua stakeholder itu harus memiliki satu semangat yang sama. Saya ingin khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan kita yang sekarang, dalam era pandemi ini harus memiliki semangat yang sama, yaitu semua harus merasakan sense of crisis. Sehingga perdanya diarahkan bagaimana agar kita bisa menjaga COVID ini tidak kemudian berkembang kemana-mana. Walaupun kita tahu sudah 34 provinsi terpapar COVID-19. Dan ketika terjadi pandemi, ketika terjadi wabah, ketika terjadi satu bencana nasional, dalam hukum itu ada satu adagium yang disebut dengan solus populi suprema lex. Apa artinya? Solus populi suprema lex itu artinya adalah dalam kondisi-kondisi darurat, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi, kita tidak bisa lagi normatif dalam kondisi seperti ini. Maka tidak ada kamus bagi pemerintahan daerah yang normatif ketika ada pandemi, ketika ada krisis, ketika ada musibah. Yang diutamakan adalah keselamatan rakyat. Maka perdanya bisa didorong ke sana. Bagaimana rakyat ini bisa selamat? Bagaimana ekonomi ini bisa pulih? Peraturan kepala daerah didorong ke sana. APBD ya dilakukan refocusing, dilakukan penataan ulang. Ya, instrumen-instrumen yang dimiliki dengan surat-surat, dengan naskah dinas, dengan kewenangan-kewenangan yang ada di Pemda dioptimalkan ke sana. Apakah dari Pak Ahmad Yani, apakah gubernur dan bupati wali kota dapat mengeluarkan peraturan yang ada sanksi pidana dan sanksi administrasinya? Itu, Bro. Ya, Pak Ahmad Yani, terima kasih rekan-rekan semuanya seluruh Indonesia yang hadir. Sebelum saya closing statement sekaligus menjawab pertanyaan Pak Ahmad Yani, saya ingin mengucapkan terima kasih atas seluruh doa-doanya. Saya baca ini dari Sulawesi Utara ada, dari Dompu ada, ya banyak. Apakah ini juga maaf, sanksi pidana dan sanksi administrasi? Pertama, kita bicara nomokrasinya, apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemda. Bahwa sanksi pidana hanya dapat dimuat di dalam perda. Filosofinya, karena perda ditetapkan antara wakil rakyat.
ada wakil rakyat di DPRD bersama kepala daerah. Sanksi pidana boleh, tetapi kalau dalam peraturan kepala daerah hanya boleh memuat sanksi administrasi. Denda pun denda administratif. Nah, sedangkan di dalam Perda boleh memuat sanksi pidana, boleh memuat sanksi administrasi, juga boleh memuat sanksi denda. Nah, untuk memang kalau pidana kurungan di Pemda ini juga problematik karena nanti harus dititipkan di lembaga pemasyarakatan. Padahal lembaga pemasyarakatan kita sudah banyak yang penuh. Maka kalau saya, sebenarnya Pemda itu lebih efektif menjatuhkan sanksi administrasi atau sanksi pidana berupa denda. Itu Mas Taufik. Saya kira demikian Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita bisa mengawali kesempatan pada malam hari ini untuk kita lanjutkan pada pekan-pekan depan, pekan-pekan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Doa saya selalu untuk Ibu Bapak semua, rekan-rekan seluruh Indonesia yang hadir. Selalu sehat, berbahagia, berlimpah rezeki, dikaruniai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Rezeki yang berlimpah, selalu sehat, berbahagia, hati tentram, jiwanya tenang, ya, dijauhkan dari fitnah, dari musibah, dan dari semua bahaya. Dan paling utama, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih Mas Taufik, moderator yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.